Nah, semuanya, terima kasih sudah berkunjung di channel Mitra Belajar Matematika. Bagi Anda yang masih bingung atau masih kurang paham cara menentukan nilai suatu logaritma, Anda sudah tepat berada pada channel ini. Karena pada channel ini akan kita bahas cara menentukan nilai logaritma suatu bilangan yang paling sederhana. Kita mulai dari yang paling sederhana dengan menggunakan definisi logaritma. Oke, selamat mengikuti. Semoga nanti apa yang kita jelaskan bisa dipahami dengan baik. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan. Kita lihat soal nomor 1, 2 log 16. Nah, sebelum kita bahas ini, kita ingatkan kembali definisi logaritma. Definisi logaritma itu A log B sama dengan C. Ini berlaku jika dan jika A pangkat C sama dengan B. Ingat ya bahwa logaritma itu merupakan kebalikan atau inverse dari pangkat. Nah, jadi kita terjemahkan logaritma itu menjadi pangkat. Nah, maka untuk mempermudah kita misalkan dulu 2 log 16 ini misalnya kita buat sama dengan C. Bisa saja kita buat ini sama dengan X, sama dengan N, dan sebagainya. Nah, di sini kita buat sama dengan C untuk mempermudah kita mengingat ke rumus ini. Oke, 2 log 16 sama dengan C itu artinya A pangkat C sama dengan 6 sama dengan B di sini. Berarti 2 pangkat C sama dengan 16. A-nya tadi di sini kan 2. Ini 16 ini B sama dengan C. Maka A pangkat C berarti 2 pangkat C sama dengan 16. Kita tulislah nih. 2 pangkat C sama dengan 16. Nah, untuk menyelesaikan ini seperti ini kan merupakan persamaan eksponen. Artinya persamaan yang pangkatnya merupakan suatu variabel. Nah, 2 pangkat C sama dengan 16. Kita rubahlah 16 ini menjadi 2 pangkat berapa nih? Harus 2 pangkat berapa? Nah, kita buat. Jadi 2 pangkat C sama dengan 2 pangkat 4. Ingat 2 pangkat 4 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 kali. 2 kali 2 4, dikali 2 8, dikali 2 lagi jadi 16. Maka 2 pangkat 4 itu sama dengan 16. Nah, kalau sudah sama bilangan pokok ruas kiri sudah sama dengan ruas kanan, kita coret saja bilangan pokoknya dari ruas kiri dan ruas kanan. Maka hasilnya menjadi pangkat ruas kiri sama dengan pangkat ruas kanan. Maka ini menjadi C sama dengan 4. Nah, dengan demikian ini tadi kan kita misalkan sama dengan C, sedangkan C-nya 4. Maka kita simpulkan 2 log 16 sama dengan 4. Lanjut ke soal nomor 2, 2 log 1 per 2. Ini langsung kita misalkan sama dengan C. Artinya 2 pangkat C sama dengan 1 per 2. Oke, 2 pangkat C sama dengan 1 per 2. 1 per 2 itu sama dengan 2 pangkat min 1. Maka 2 pangkat C sama dengan 2 pangkat min 1. Bilangan pokok sudah sama, dicoret saja. Tinggallah C sama dengan min 1. Maka C sama dengan min 1, jadi 2 log 1 per 2 itu sama dengan min 1. Lanjut ke soal nomor 3, 3 log 64. Ini langsung misalkan dia sama dengan C. Maka 2 pangkat C sama dengan 64. 64 itu sama dengan 2 pangkat 6. Maka 2 pangkat C sama dengan 2 pangkat 6. Nah, coret 2-nya, tinggallah C sama dengan 6. Maka 2 log 64 sama dengan 6. Kita lanjut ke soal nomor 3, 3 log 27. Tuh 3 log 27 itu sama dengan C. Maka kalau ini sama dengan C, berarti 3 pangkat C sama dengan 27. Nah, Robert 27 ini menjadi bilangan berpangkat dengan bilangan pokok 3. Artinya 27 itu sama dengan 3 pangkat berapa? 3 pangkat 3. Maka 3 pangkat C sama dengan 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 itu 3 kali 3 dikali 3. Jadi sama dengan 27. Nah, bilangan pokok ruas kiri sudah sama dengan ruas kanan. Maka tinggallah C sama dengan 3. Oke, ini dia. Maka hasilnya 4 log 20, 3 log 27 itu sama dengan 3. Lanjut ke soal nomor 5. 3 log 81. Langsung misalkan dia sama dengan X. Maka kalau ini sama dengan X artinya 3 pangkat C sama dengan 81. Maka 3 pangkat C sama dengan 3 pangkat 4. Nah, oke, kita lanjut lagi. Bilangan pokok ruas kiri sudah sama dengan ruas kanan, maka C sama dengan 4. Oke, jadi 3 log 81 itu sama dengan 4. Kita lanjut ke soal nomor 6. 5 log 25 sama dengan, nah kita perhatikan kembali definisi logaritma tadi. A log B sama dengan C, jika dan jika A pangkat C sama dengan B. Nah, kita misalkan ini sama dengan C. Oke, ini supaya klop ke sini ya. Maka, ini berlaku jika dan jika 5 pangkat C sama dengan 25. Oke,
Kita cari lah nih, 25 ini sama dengan 5 pangkat berapa? 25 itu sama dengan 5 pangkat 2. Maka 5 pangkat C sama dengan 5 pangkat 2. Kalau bilangan pokok di ruas kiri sudah sama dengan ruas kanan, langsung dicoret. Tinggallah C sama dengan 2. Maka hasilnya C sama dengan 2. Artinya 5 log 25 itu sama dengan 2. Lanjut ke soal nomor 7. 5 log 125 itu misalkan sama dengan C. Maka 5 pangkat C sama dengan 125. Ini 5 pangkat C sama dengan 5 pangkat 3. Coret 5-nya dari ruas kiri dan ruas kanan, tinggallah C sama dengan 3. Maka 5 log 125 sama dengan 3. Lanjut ke nomor 8, 6 log 36. Ini cukup mudah ya, ini sama dengan C. Maka 6 pangkat C sama dengan 36. Nah, 36 itu 6 pangkat berapa? 6 pangkat 2. Maka 6 pangkat C sama dengan 6 pangkat 2. Ini sudah sama ruas kiri dan ruas kanan, bilangan pokoknya, maka dicoret saja. Tinggallah C sama dengan 2. Jadi 6 log 36 sama dengan 2. Oke, lanjut ke soal nomor 10, nomor 9, 10 log 10. Kita misalkan langsung sama dengan C ya. Artinya 10 pangkat C sama dengan 10. Nah, kita rubah 10 ini menjadi bilangan berpangkat. Pangkat berapa supaya sama dengan 10? Nah, maka ini menjadi 10 pangkat C sama dengan 10 pangkat 1. Maka dari sini, ruas kiri bilangan pokoknya sudah sama dengan ruas kanan. Coret saja, tinggallah C sama dengan 1. Jadi 10 log 10 sama dengan 1. Lanjut ke soal nomor terakhir, 10 pangkat 100 sama dengan C. Artinya 10 pangkat C sama dengan 100. Rubah 100 ini menjadi 10 pangkat berapa nih? Itu sama dengan 10 pangkat 2. Maka 10 pangkat C sama dengan 10 pangkat 2. Ini sudah sama, coret saja 10-nya. Tinggal C sama dengan 2. Maka 10 log 100 itu sama dengan 2. Oke, demikian penjelasan kita. Semoga apa yang kita jelaskan bisa dipahami dengan baik. Kalau ada yang kurang jelas, tuliskan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.